Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat zuhur sekaligus kajian zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita awali dengan baca surat istighfar dan raditu billahi robba, dengan harapan, dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang kita minta di dua wirid ini, minta ampunan dan minta redha. Bacanya ini sama-sama kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, itu doa kita. Dan mungkin saya cuma mengingatkan kembali bahwa baca sayyidul istighfar tidak bisa dengan baca amin, akan tapi harus pakai baca, harus diucapkan, harus dilafazkan, karena itu pengakuan, Pak. Pengakuan beda dengan permohonan. Pengakuan harus diakui. Diakuinya itu pakai pernyataannya diucapkan. Kemarin kita udah bahas istiqomah, takwa. Habis takwa, ya, takwanya udah atau udah ya? Habis takwa, Imam Nawawi menyarankan buat kita yang kepengen jadi orang soleh, habis bertakwa, diyakini dan ditawakulin, diyakini dan ditawakalin. Apa maksudnya kayak gini, Pak? Kalau kita sudah bertakwa, keyakinan kita kurang, itu bisa balik. Contohnya kayak gini. Contohnya saya Allah suruh istiqomah ya, Allah suruh beribadahlah, berdoalah dengan baik. Itu udah cakep nih, doa baik. Ternyata keyakinan kita masih kurang nih. Katanya kalau udah baik, sholatnya, rezekinya tambah. Kok rezekinya enggak? Katanya kalau udah sedekah diganti 10 kali lipat. Kok saya malah diberhentiin dari kantor, tendernya malah nggak jalan. Kok kayak begitu? Nah, ini yang harus kita kuatin ya. Abis takwa tuh yakinlah bahwa Allah pasti ngasih. Allah pasti ngasihnya kapan gitu. Kapannya inilah yang jangan kita mutusin. Yang gagal, yang sering gagal adalah kita yang memutuskan waktunya. Nah, waktunya kapan kita maunya? Maunya kita kan hari ini sedekah, besok kan. Minimal 3 hari lah. Padahal Allah pengennya 4 hari, kita pengennya 3 hari. Udah lewat 3 hari, kita bilang Allah bohong gitu.
Ternyata Allah pengen ngasihnya keempat. Padahal kita tambah yang keyakinan kita sampai hari keempat. Maka hal yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Saya punya gini Pak, soal keyakinannya. Saya punya murid karena saya ngajar di tempat-tempat yang bahasa sekarang itu elit ya. Maka murid saya pun banyak orang kaya. Ketika orang kaya, sifat manusiawi saya mendekat orang kaya. Apalagi saya pernah ikut beliau ngambil uang di bank. Ternyata tukang banknya itu, customernya kan kita masuk di security, jadi dilayanin, nggak ngantri. Orangnya bilang gini, Pak, Ibu kok ngomongin saya, Pak, ini Ibu mau ngambil dari tabungan yang rupiahnya, sisanya 99 miliar sekian, atau dari tabungan dolarnya, kalau mau diambil tabungan dolarnya paling sisanya 1 juta sekian. Kan duitnya segitu Pak, duitnya segitu. Kalau saya minta-minta, kalau saya dekat kan nih, kira-kira saya kecipratannya berapa gitu, ratusan gitu. Saya tawakal sama dia Pak. Tawakal sama beliau, nggak kecipratan Pak, agak kecipratan. Pernah cipratin cuma 1 juta, cipratin 2 juta. Ini kan nggak kecipratan. Beda sama seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya tidak tawakal, saya ke apa, saya diundang untuk bagi-bagi harta warisan. Tapi harta warisan yang dipercepat, karena bapak dan ibunya masih ada orangnya. Apa yang saya lakukan, saya bagi-bagi 1,5 triliun. Enak baginya tuh. Satu rumah semuanya dapat. Habis rumah dapat, toko di Tanabang semuanya dapat. Balik lagi, masih balik, berapa kali balik Pak, enak. Kalau orang miskin yang kita bagi kan baru mau bagi, oh iya ingat utang masih ada katanya, bakal potong lagi, ulang lagi mau bagiannya. Kalau orang kaya kan enak tuh. Nah itu kita tidak tawakal sama beliau, ternyata cipretannya banyak. Cipretannya ratusan juta saya dikasih. Insya Allah nggak kena pajak, karena kasihnya untuk wakaf. Nah, ini apa artinya Pak? Kita jangan tawakal sama orang. Saya mungkin Allah tegur saya tawakal sama orang, ternyata nggak ngasih. Kita tawakal sama Allah, Allah ngasih dengan seorang yang kita tidak akrab sama beliau, cuma beliau karena sering nonton saya aja, jadi dipanggil untuk minta pembagian waris. Baik. Mana dalil yang kita disuruh yakin dan tawakal? Dalilnya adalah hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasulahu wa sadaqallahu wa rasulahu." Wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Di surat Al-Ahzab ayat 22. Ceritanya ketika Madinah dikepung kayak begitu, orang-orang munafik kan bilang sebentar lagi orang muslim habis. Tapi orang muslim yakin bahwa Allah akan nolong. Ternyata 3 bulan kan dikepung, atau hampir 3 bulan dikepung. Ternyata datang pertolongan Allah bukan lewat pasukan, akan tapi lewat angin. Kan menangnya lewat angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, baru orang mukmin bilang, alhamdulillah datang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bertambah apa-apa kecuali imanau wa taslimah. Nah kita nih, setelah kita tawakal sama Allah, kita yakin Allah akan bantu. Nanti setelah itu bantuan datang, benar ya, Allah membantu saya. Akhirnya iman kita semakin kuat dan penyerahan diri kita pun semakin kuat. Di ayat berikutnya, alladzina qalahumun nas innan nasa qad jama'u lahum ma sya'uhum, sama ya. Di surat Al-Ahzab juga di sini sama.
Di ayat berikutnya sama, temanya juga sama. Di ayat berikutnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kenapa kok kita disuruh tawakal kepada Allah? Karena Allah itu adalah al-hayy alladzi la yamut, sedangkan manusia meninggal. Allah tidak meninggal, maka bertawakallah kepada zat yang tidak meninggal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita diperintahkan hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, hendaklah kita bertawakalnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Terus bagaimana cara tawakal? Fa iza adabta fatawakkal 'ala Allah. Cara bertawakal adalah kalau udah kita punya keinginan, punya nawaitu bismillahin, tawakal itu 'ala Allah. Kalau udah tawakal sama Allah, kepada Allah, maka wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup Allah sebagai yang kita tawakali. Jangan kita tawakal lagi kepada manusia atau kepada hal-hal yang lainnya. Cukup tawakal kepada Allah, dan Allah akan beresin lagi apa yang kita butuhkan. Ayat yang berikutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, siapa sih orang yang mempraktekin konsep ini semuanya? Adalah orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, dan kepada Allah mereka bertawakal. Salah satu dari ciri-cirinya adalah kalau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Nah, ketika hatinya bergetar, imanannya dapat. Kita lagi sakit, tahu-tahu kita dikasih lihat orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Hati kita bergetar, dan kita akan mengatakan alhamdulillah sakit saya belum seperti orang di depan kita. Kita lagi nggak punya duit, lewat daerah mana, tahu-tahu ketemu sama orang-orang yang lebih nggak punya duit daripada kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa saya masih punya duit. Syukur kita akan datang. Kita terus, karena syukur kita datang, tawakal kita pun akan datang. Kalau tanpa syukur, tawakal akan berhenti, Pak. Ini hadisnya belum kita baca saja. Belum. Contoh hadisnya apa? Contohnya An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam wa ra'aytu an-nabi wa ma'ahu arba'at wan nabi wa ma'ahu ar-rajulani wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun idru bi'ali sawadun 'azimun wa dhanantu annahu ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin zur ila al-ufuq wa nadartu fa idza sawadun 'azim faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Tsumma naqadha qad qala manzilahu fa qad an-nas bi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Fa qala ba'duhum fala'allahum alladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladzi wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Wa dzakaru asya'a fa kharaja 'alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala man ladzi ta'uduna bihi fa akhbaruhu wa fa qala humul ladzi la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Faqala Ukasha ibn Muhsin faqala qul Allah yaj'alani minhum faqala anta minhum. Tsumma qama rajulun akhar faqala Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha. Muttafaqun alaih. Ceritanya Rasulullah SAW cerita nih kepada sahabat-sahabatnya. Beliau cerita bahwa di hari kiamat, hari ini beliau diperlihatkan nanti di kiamat ada satu nabi yang diikuti oleh 2-3 orang. Ada yang diikuti 2 orang, ada yang diikuti oleh 10 orang, ada yang sekian ratus orang. Ini masing-masing nabi punya pengikutnya mulai dari 1 sampai nggak ada. Ada nabi yang nggak ada pengikutnya. 1 sampai sekian orang. Tahu-tahu beliau lihat banyak banget. Rasulullah bilang, ini umatku ya. Kata malaikat, bukan, ini bukan umatmu. Kasih lihat lagi yang banyak lagi, ini umatku. Nah, tadi umat Nabi Musa, yang ini umat Nabi Isa. Nah, satu kelompok lagi banyak banget. Nah, ini baru umatmu. Ternyata di situ di umatmu yang banyak itu ada 70 orang
yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, itu habis itu Rasulullah balik ke rumah. Nah, sahabat ini pada ini yang 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini siapa? Ada yang mengatakan mereka yang lahirnya sejak kecil udah Islam. Belum kena kafir. Kalau bayangan sahabat kan pernah kafir, Pak. Itu jangan-jangan yang kayak Ali kali, kayak Fatimah, kayak Fatimah yang langsung masuk Islam. Dan ada yang mengatakan enggak, yang selalu bersama Rasulullah. Di tengah polemik seperti itu, Rasul bilang, "Ente pada lagi ngapain? Lagi diskusi apaan? Ini nih yang tadi itu yang masuk surga 70.000 tanpa hisab siapa ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Fa'akhbaruhu faqala humul ladzi la yarqun." Orang yang maksudnya nggak percaya sama klinik-klinik, nggak percaya sama ramalan-ramalan, termasuk ramalan Joyo-Boyo juga dia nggak percaya, ramalan Mama Loren juga nggak dipercaya, lamaran Ki Joko Bodo juga dia nggak percaya. Jadinya gimana dong? Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka percayanya sama Allah, tawakalnya sama Allah. Ada satu sahabat yang kreatif nih, ya Allah, doain dong, doain saya biar jadi yang salah satu dari 70.000 orang itu. Rasulullah, anta minhum, inti bagian dari yang 70.000. Yang lain kiri, ya Rasulullah saya ikut dong 70. Kata Rasulullah, udah kelewatan. Yang tadi itu Ukasah, namanya Ukasah. Yang minta duluan lah, yang betul-betul yang tawakal, yang betul-betul ikhlas. Kalau yang kedua ikut-ikutan. Yang kedua nggak dapat, Pak. Yang dapat jaminan cuma satu, yaitu Ukasah. Intinya di mana di sini? Orang yang tadi itu bisa masuk surga tanpa hisab, syaratnya bukannya bersahabat sama Rasulullah, bukannya dilahirkan dalam Islam. Orang awalnya non Muslim masuk Islam bisa termasuk yang 70.000. Orang yang kayak kita ini kan nggak pernah ada ketemu Rasulullah, apalagi bersahabat dengan Rasulullah. Bisa nggak kita ikut yang 70.000? Bisa. Syaratnya apa? Ini. Jangan percaya sama selain Allah, jangan bertawakal kecuali kepada Allah. Nah, kalau itu tidak bisa lakukan, maka insya Allah kita bisa menjadi satu bagian dari yang 70.000. 70.000 saingannya berat, ya iya betul. Ada riwayat yang lainnya 700.000 pun berat, Pak. Terus yang kedua di sini, kok orang ini Ukasah apa hebat banget? Ukasah bin Muhsin apa hebat banget? Enggak. Kok dia bisa nyambung kayak gitu? Dia respeknya cepat, dan dia mintanya, ya Allah doain saya biar jadi seperti itu. Berarti perubahannya bisa jadi hebat kayak gitu lewat mana? Lewat doa. Lewat doa, Pak. Kemarin saya ceramah Isra Mi'rajnya di Istiqlal. Saya ceramah tentang nilai-nilai sholat dalam implementasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Saya kasih kesimpulan bahwa sholat itu merupakan media dialog kita dengan Allah. Sholat itu merupakan media kita mengadu kepada Allah, media meminta kepada Allah, media perubahan. Kita pengen berubah dari apa saja ke yang lebih baik. Medianya mana? Sholat. Sholat kan doa. Doa yang paling banyak adanya di mana, Pak? Sholat. Nah kita ini pengen berubah nih. Dari apa, Bapak? Udah lama nggak naik pangkat, lewat sholat aja. Udah lama belum masih kontrak terus, pengen punya rumah, lewat sholat aja. Wong jadi 70.000 aja, Pak. Saya tawarin ya, Ustaz mau gak Ustaz? Rumah jual, sedekahin nilai ta'ala. Tapi dijamin termasuk 70.000 yang tanpa hisab, tanpa azab. Saya lempar tuh, Pak. Saya lempar tuh rumah saya. Wakafin, lillah, asal dapat 70, termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Terus tinggalnya di mana dong? Ya masih ada lagi satu rumah lagi, rumah satunya lagi. Gak apa-apa kecilan, gak apa-apa kecilan, asal dijamin seperti itu.
Lewatnya mana nih? Oh, kalau mau ya lewat permintaan di sini, lewat permintaan. Nah kita bisa berubah Pak. Saya ngajak banget umat Islam ini punya kartunya ada isinya Pak. Saya sering mencontohkan, ada orang nih, bapak-bapak lah contohnya, dikasih kartu ada isinya. Suruh Pak pergi deh, mau ke Surabaya, mau Singapura silakan. Mas Bapak nyamarain saya, Singapura mana? Kasih duitnya dong, kasih duitnya. Ada yang pintar udah kasih ikut orang, nyampe di Singapura bingung, mau makan gimana, mau belanja gimana? Karena saya nggak pernah kasih duit cash, saya kasihnya cuma kartu. Kita bilang apa Pak? Saya kan orang bodoh. Kenapa kartunya nggak digesek? Gesek aja kartunya. Untuk isinya ada. Kitanya aja yang jarang ngegeseknya, nggak mau ke ATM-nya. Nah di antara yang kalau kita tarik ke sini, kita ini punya ATM yang luar biasa isinya Pak. Isinya full, isinya banyak banget. Cuma kita jarang angkat tangan. Jarang menggunakan ATM ini untuk keperluan kita. Sering kita beli pakai buat apa? Buat kopi doang, buat teh doang. Giliran beli mobil nggak pakai ATM itu. Giliran pengen beli rumah nggak pakai ATM itu. Pengen rumah nggak pakai ATM itu. Ya saya punya duit segitu, masih kopinya di warung pojokan situ. Tapi kalau kita pakai ATM kita, mau beli apa aja ada. Nah kalau kita pakai senjata doa ini, kita mau ngapain aja ada. Sampai di dialog Isra dan Mi'raj di sebuah stasiun televisi, saya katakan, kalau calon presiden kita nih, Bapak milihnya jangan pilih dua, Pak, pilih satu aja. Pilih dua nggak sah katanya. Itu udah ketawa, karena jangan sampai gubernur kita orang non muslim Pak. Kalau umpamanya presiden itu berdoa, nangis ya, dia mimpin sholat, habis itu berdoa, mau Prabowo atau mau Jokowi, berdoa nangis, dilihat di semua stasiun televisi. Doanya seperti doanya Agim atau doanya Yusuf Mansur atau doanya Arifin Ilham, doa kayak begitu nangis. Kita berubah Pak, kita tersentuh, kita akan jadi, dan doanya akan mustajab Pak. Coba deh ada tim sukses, saranin Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk sholat di Istiqlal, sekali-kali jadi imam. Tapi jadi imam sorot tuh pakai niat, angkat tangan berdoa nangis Pak. Saya langsung berubah pilihan menjadi beliau. Baik. Di hadis yang lainnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma a'udzubika bi izzatika la ilaha illa anta atullani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Kita kepengen nih Pak nih, pengen jadi orang tawakal. Gimana caranya? Selain pakai keimanan, pakai juga doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita menjadi orang tawakal adalah Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal, wa ilaika anabtu, kepadamu nanti aku akan kembali, wa bika khasamtu, nanti denganmu atau denganmu aku akan khasamtu, artinya berantem, minta backingan gitu Pak, minta backingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma bi'izzatika, ya Allah dengan izzahmu, dengan kekuatanmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, antudillani, Engkau maksudnya tidak hindari, antudillani, untuk menyesatkan aku, antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau ya Allah yang selalu hidup dan tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia semuanya pada mati.
Nah kalau kita nih umpamanya kita tawakalnya masih KW3, kadang-kadang tawakal, kadang-kadang enggak, kadang-kadang tawakalnya iya tapi tawakal kepada manusianya iya, kepengen tawakalnya kuat, maka bacalah doa ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasabtu Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun. Artinya orang tawakal bisa diawali dengan doa, dan orang tawakal di hadis berikutnya itu bisa juga dengan pernyataan. Selain dengan perbuatan, juga dengan doa. Ya, awali dengan doa, nyatakan dengan kata-kata, dan buktikan dengan perbuatan. Kalau dengan pernyataan seperti apa? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Wa qala Muhammad hina qalu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil ini kan pernyataan bahwa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah sebagai wakil kita, sebagai wali kita, sebagai sandaran kita. Ini kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika akan dicemplungin ke dalam api, itu doanya bukan yang lain-lain, bukannya api. Ya, itu jangan bakar ada ya, enggak. Akan tapi doanya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena Nabi Ibrahim bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah perintahkan kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan adem buat Nabi Ibrahim. Artinya panas, sifat api yang panas berubah menjadi adem terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kita pengen gitu juga. Kalau di pesantren Pak, banyak orang yang melakukan supaya tangannya itu bisa pegang bara, bacanya ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Padahal ini salah ya. Tapi bacaan para santri itu kayak gitu. Wahai api, jadikanlah kamu adem. Maksudnya buat tanganku. Padahal Nabi Ibrahim doanya kayak itu. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Respon daripada itu, respon dari doa itu, Allah perintahkan kepada api untuk ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dan itu bukan cuma Nabi Ibrahim doang yang ngomong. Nabi Muhammad juga waktu dikepung ngomongnya gitu juga. Waktu perang Badar juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambahin lagi apa? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. 2 hari yang lalu saya ceramah di SCTV, acara santunan anak yatim. Saya bilang gini. Tadi saya ceramah paginya, saya ceramah di Tangerang. Di Tangerang, kepengennya sih nyampe Duhur, udah nyampe di SCTV. Biasanya saya lewat Bonjeruk macetnya luar biasa tuh, mau keluar tol macetnya luar biasa. Udahlah saya ngambil lewat airport aja, masuk ke airport lewat M1 keluar jatuh. Ternyata macet juga Pak. Macet juga. Gimana nih caranya? Dan ini saya sering lakukan. Saya baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiup dah. Tiup, jalan tuh mobil mulai lancar. Tersendat lagi. Baca lagi la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiup lagi. Lancar lagi. Hasilnya apa? Nyampe Pak. Nyampe SCTV pas zuhur. Tadi ini gimana? Tadi dari Bogor. Dari Bogor isi pelatihan buat 51 rektor. Kalau nggak pernah membantu rektor, saya kira banget. Karena yang saya disuruh ngomong di depan para petinggi Stein, Yayen dan UIN. Dan ternyata program saya dikagumi.
yang digital itu dikagumi, dan akhirnya mereka bikin rekomendasi kepada menteri ini untuk digunakan di seluruh UIN, STAIN, dan IAIN seluruh Indonesia. Kan girang banget Pak program kita. Dan ketika masalah dana, saya bilang ini udah wakaf lillah, nggak usah pakai duit-duitan. Undang saya untuk ceramah doang nggak apa-apa, tapi isinya adalah untuk udah diwakafin. Itu mereka begitu. Tadi jalan macet juga Pak, macet tiup lagi Pak. Nyampe di sini orang lagi tinggal terkaat lagi. Alhamdulillah. Kemarin saya ke Padang, habis dari SCTV langsung ke Padang. Ke Palembang. Ditelepon, Ustaz, teman-teman semuanya jamaah minta doa supaya nggak macet. Pengen tiup kalau misalnya mau siaran katanya. Jangan siaran lah, ceramah. Kalau ceramah tiup jalan. Kalau buat meliput acara bola nggak jalan. Apalagi untuk inbox. Nah, buat teman-teman kantor sini gimana mau jalan tadi? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul alamin. Saya ajarin ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu baca tiup. Ini doa Ustaz bukan, doa Rasulullah waktu perang Badar baca ini, waktu tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil. Cakep. Baik. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Maknahu mutawakkilun wakila qulubuhum raqiqah. Ini Rasulullah cerita yadkhulul jannah, akan masuk surga satu kaum atau beberapa kaum, mulutnya seperti mulut burung. Apa maksud mulut burung? Imam Nawawi mengatakan burung itu kan tawakal, Pak. Orang yang tawakal kan burung. Orang yang kurang tawakal kenapa kok burung? Burung jangan nyimpan makanan, Pak. Pagi terbang lapar, pulang udah kenyang. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, artinya hatinya lembut dan kerjaannya selalu berzikir. Berzikir. Dari mana kalau berzikir mulu nggak ada rezekinya? Maka akan datang rezekinya. Saya suka banget pakai contoh kayak gini. Pengen apa? Kemarin kan anak yatim yang kita santunin di SCTV. Ibu-ibu saya doain ya. Mudah-mudahan tahun besok jangan diundang lagi. Iya Pak, mudah-mudahan nggak diundang lagi. Nggak diundangnya sebagai penerima zakat Pak, atau penerima sedekah. Kenapa? Karena bukan ini lagi, bukan orang yang berhak mendapatkan sedekah lagi. Udah kaya. Caranya kayak gimana? Caranya lewat doa. Doanya gimana? Ya udah pergi aja ke masjid. Bapak sekarang nih masih kontrak, ada rumah yang pengen ditaksir, foto dah. Klik fotonya bawa ke masjid. Salat Allahu Akbar selesai. Ya Allah, kita lihatin fotonya. Ya Allah, rumah ini cakep ya Allah. Biar punya saya ya Allah ya, rezeki saya. Kayak gitu, tahu-tahu ada orang samping sholatnya. Bu lagi ngapain Bu? Lagi melihat rumah ibu? Bukan. Rumah siapa? Saya masih kontrak Pak. Ini rumah orang. Ibu kontrak udah berapa tahun? Ya dari seumur hidup Pak kontrak. Sekarang nih pengen punya rumah, tapi baru punya fotonya doang. Berapa meter Bu? Cuman ini Pak, kecil. 10 kali 5 kali 3 15, 5 kali 4 gitulah. 5 kali 4. Besok ya udah Bu. Daerah mana? Semeter berapa? Ya paling 50 juta doang. Udah.
besok zakat saya buat ibu. Ya yang benar Pak, ya, Bapak nomornya berapa? Nomornya sekian. Pak jangan lupa Pak ya, jangan lupa Pak ya. Ya itu udah berubah Pak. Besok dia lupa, dia pulang dia lupa. Kenapa? Karena tawakalnya udah sama orang. Tawakalnya sama yang tadi itu bilang mau ngasih. Coba bilangnya terima kasih Pak sebelumnya, mudah-mudahan Allah balas, kasih nomornya udah. Kalau kita tawakal sama manusia, kita uber tuh. Tapi kita tawakal sama Allah, besok kita sholat lagi, lihat lagi. Ya Allah belum nelfon lagi. Ya Allah belum nelfon. Ya Allah ingetin dong dia. Diteleponin. Teleponnya kayak gimana? Ini cerita beneran Pak. Saya bangun pesantren baru jadi satu lokal yang permanen, yang bukan permanen udah 3. Yang permanen baru 3. 4 kamar, 6 butuh 12 tempat tidur. Karena satu kamarnya pengen 2 bed. Akhirnya kita nggak minta sama orang, nggak ngajukan proposal. Ada jamaah ibu-ibu, Ustaz, saya baru beli tempat tidur, saya punya kosan 30 pintu, beli tempat tidur kelebihan. Kelebihannya 15 buat Ustaz dah, buat pesantren Ustaz. Udah kayak gitu, ya udah Bu, terima kasih. Saya nggak kejar Pak. Besoknya Ustaz sekalian saya beliin kasurnya. Besoknya lagi telepon lagi, Ustaz sekalian spraynya mau bantal. Coba kalau umpamanya kita ditawakal sama dia, Bu kapan Bu kapan saya boleh ambil Bu ya? Kita kejar dia seolah-olah kita mengatakan dialah dewa penolong. Kalau kita lawan Allah, kita nggak katakan dia dewa penolong Pak. Alhamdulillah kita berterima kasihnya wajib, tapi tetap kita katakan yang ngatur ini semuanya Allah. Bukan ibu itu, bukan bapak itu. Kita ini kebanyakan salahnya adalah kita tawakal sama dia, sama orang, akhirnya kita nyembah tunduk sama orang. Kalau kita tawakal sama Allah, wajib terima kasihnya wajib Pak. Tapi mintanya kepada Allah. Ntar Allah tambahin. Ketika orang benar nih nggak tawakal nanti, cuma terima kasih wajib ya. Ya Allah, alhamdulillah udah ini, tambahin. Saya bukan berarti saya udah tawakalnya kelas tinggi Pak, akan tapi hal-hal kayak begini ya, hal-hal praktis kalau kita lakukan, ya mudah-mudahan manfaatnya langsung kita rasakan. Tapi kalau hal-hal praktis aja kita udah salah, maka kedepannya kan jadi salah. Tawakal sama manusia, udah kita ngandelin dia nggak ngasih kita benci, dasar pelit lo, kan gitu. Coba kalau misalnya kita nggak tawakal sama dia, mau ngasih alhamdulillah, nggak ngasih juga nggak apa-apa, masih ada Allah. Terus kalau kita tawakal sama dia kasih, apa yang terjadi? Kita sujud sama dia. Kita sujud nyembah sama dia. Kan ini nggak boleh Pak. Ya. Hadis yang terakhir kita baca sebelum bab tanya jawab. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu. Fadrakatul qafilah fi wadin katsiril idol. Manazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya agak sedikit panjang. Saya ceritain kisahnya aja tanpa saya baca sampai terakhir. Rasulullah kata Jabir pernah keluar saat dalam suatu perangan, mengajak teman-temannya, ngajak sahabat-sahabatnya, sampai di satu tempat ngadem, maka dipilih pohon. Sahabat-sahabat pada tidur, Rasulullah pun tidur. Ketika Rasulullah terbangun, tahu-tahu udah ada orang yang nodong, man yamna'uka, siapa yang bisa melarang kamu dari aku membunuh kamu? Rasulullah jawabnya Allah. Riwayat yang lainnya 3 kali baca Allahnya, Allah. Bergetar, jatuh tuh iniannya, pedangnya. Rasulullah ambil. Siapa yang bisa melarang kamu dari pedangku? Gak ada. Rasulullah ampunin.
kamu masuk Islam aja, akhirnya sudah ini pada bangun, sahabat-sahabat pada bangun, bingung, ada orang nih, ada orang asing. Rasulullah ceritain kejadiannya, dan ini kaitannya dengan tema kita adalah Rasulullah cuma bilang Allah doang, Allah selamatin, nyata tuh Pak. Kita bilang Allah enggak? Preman yang nggak takut sama Allah gimana? Kalau kita ngomongnya dari hati, mungkin jatuh Pak. Kalau ngomongnya itu betul-betul yakin, jatuh. Tapi kalau kita ngomongnya cuma asal-asalan doang, mungkin enggak. Yakin enggak? Kalau kita udah yakin dan tawakal, maka kekuatan Allah akan berlaku. Ada cerita beneran nih. Kemarin juga saya ditemuin sama orang yang punya proyek sampai 12 triliun. Ditemuin di masjid ini. Kita bukan bisnisnya Pak yang saya pengen ceritain, akan tapi tawakalnya dia, yakinnya dia sama tawakalnya dia. Dia disuruh sedekah, udah kamu sedekah berapa? 10% aja dari keuntungan. Bayarnya cuma bayarin cepat, 10% dari keuntungan bayar cepat. Saya nggak punya duit segitu. Emang proyek Bapak berapa? 12 triliun. Saya sedekahnya separuh, 5% sekarang cash, 5%-nya lagi cicil. Habis itu ajukan proyeknya, ternyata proyeknya gagal Pak, kalah dia. Kalah, kebayang nggak tuh Pak? 6 miliar hilang. Ini Allah tentuin 6 miliar hilang, tapi dia nggak putus asa, nggak pakai lobby yang haram, nggak pakai nyogok yang haram. Terus akhirnya proyek itu tendernya diulang Pak. Tendernya diulang, ngajuin menang. Ngajuin menang, saya nggak mau kasih tahu proyeknya apaan. Insya Allah pajaknya nggak ada masalah ya. Pajaknya dia bayar. Proyeknya 12 triliun. Sekarang ini orang itu setahun itu 2 miliar 3 miliar kan sedekah. Kemarin di hadapan saya ada kebutuhan 8 miliar untuk satu pembebasan tanah lillahi ta'ala ya. Beliau ada 2,5 miliar cash Pak, bukan enggak cash, dia kasih rumahnya untuk dijual. Tawakalnya kan tinggi banget, dan dia sudah menikmati yakin tawakalnya dinikmati, akhirnya sekarang enjoy aja tuh. Nah kita nih yang kadang-kadang ya yakinnya kurang, tawakalnya kurang, akibatnya rezekinya kayak gini-gini aja Pak. Mau dibilang kaya kagak, mau dibilang miskin juga udah lewat. Nah saya udah belajar ya, saya belajar banget Pak, belajar tawakal, belajar yakin, belajar sedekah. Alhamdulillah banget, banyak hal-hal keajaiban yang min haitsu la yahtasib. Betul-betul min haitsu la yahtasib. Ini mungkin 1-2 menit lagi masih sisa. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam hal takwa dan tawakal ini kan mungkin kalau secara pribadi mungkin banyak di antara kita tidak terlalu mengalami kesulitan mungkin seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika kita nih bawa rombongan ya, ibaratnya apakah itu keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang mau kita ibaratnya ayolah kita tawakal gitu. Mungkin bagi kita sendiri kita bisa yakinkan diri sendiri ya. Betul. Tapi ketika kita bawa itu ke orang-orang terdekat kita dan mereka mungkin belum ada hidayah dari situ gitu ya. Ini kan ada sedikit pergolakan seperti itu. Betul. Seperti itu. Nah ini
gimana nih? Apakah kita tetap lanjut jalan sendiri atau seperti apa? Lanjut Pak, kayak ceritanya Ustaz Yusuf tentang sapi ini yang dapat order dari lumpur lapindo, makanannya nasi bungkusnya lumpur lapindo. Kan istri nggak percaya, istrinya bilang duitnya disedekahin semua Pak, yang ada waktu itu cuma 600.000 doang. Awalnya kan 600.000 kan buat orang yang kondisinya tertentu kan segala-galanya, buat dia tabungannya cuma itu doang. Istrinya nggak setuju, suami tetap jalannya itu kayaknya 2 bulan. 2 bulan akhirnya dapat order, ada orang yang dapat tugas untuk menyuplai makanan, nasi bungkus kepada pengungsi Lapindo, makan di tempatnya dia, di warung jeleknya dia. Ternyata warung jeleknya enak, rasanya enak, cocok. Ditawarin, mau nggak Bapak memberikan bikinin nasi bungkus buat pengungsi Lapindo, bayarnya di depan, mau Pak? Jadi awalnya yang musuh yang utamanya adalah bininya sendiri. Nah, dia yakin. Cuman siapa yang tahan selama dua bulan bergejolak dengan masalah? Nah, kalau yakin. Nah, kita butuh itu. Tawakalnya harus yakinnya kuat, tawakalnya kuat, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ajarin yang tadi itu Pak, doa yang Bismillahirrahmanirrahim Halim ya. Mudah-mudahan kita bisa gunain untuk ketinggalan kereta, ketinggalan airport ya, mau cepet-cepet mau terbang, itu kita baca sehingga memudahkan. Jadi kalau saya bukan sopirnya gimana? Sopir taksi nggak apa-apa, sama aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, kok jadi saya lupa Pak? Kok Bismillah? La ilaha illallah. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Baik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah itu jadi enggak ada bid'ah Pak ya. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya, bahkan di Sahih Bukhari cerita itu ada. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.